Said Didu soal klaim Bahlil izin tambang Raja Ampat sebelum era Jokowi, berhenti anggap kami semua bodoh. Tambang merusak di Raja Ampat, izinnya keluar 2017 era Jokowi. Guys, tahu nggak? Ternyata tuh izin operasi tambang di Raja Ampat dikeluarin tahun 2017 lalu loh, waktu era Jokowi. Fakta ini diungkap sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia bilang waktu itu belum menjabat dan dipegang sama Ignatius Jonan. Bahlil jelasin dari 5 perusahaan yang dapat izin, yang sekarang operasi itu cuma 1, yaitu anak usaha BUMN Antam. Kejadian ini, karena kejadian ini adalah puncak gunung es, bencana ekonomi dan bencana lingkungan yang saya duga memang akan terjadi sejak 2015 lalu, karena saya lihat kebijakan Pak Jokowi saat itu sudah mengarah ke kerusakan banyak hal. Ingat 2015, saya staf khusus Menteri SDM, dan saat itu saya berkunjung ke Makassar dan menemukan ke Makassar, ketemu dalam satu pesawat itu isinya, mohon maaf, Cina, hampir Cina semua, dan banyak yang tidak pakai sendal, apalagi pakai sepatu. Dan ya, dan tidak bisa. Nah, di situ saya langsung bereaksi dari dalam loh, saya masih di dalam sebagai pejabat, langsung menyatakan ini ada apa yang terjadi. Nah, sehingga saat itu saya langsung marah bahwa ini ada perampokan negara yang disiapkan oleh pemerintah. Itu 2015. Karena masuknya tenaga kerja asing Cina ke Indonesia menuju ke Morowali. Nah, Morowali ini adalah tempat perampokan pertama daripada tambang oleh Jokowi. Memang beruntung, pejabat yang sejak 10 tahun yang lalu berkuasa ditambah orang-orangnya, yaitu sekitar 17 orang tadi masih berkuasa hingga saat ini. Mengapa dikatakan pejabat ini beruntung? Beruntung karena rakyat banyak yang bego kali, atau goblok, atau tidak peduli pada kerusakan lingkungan. Yang peduli itu hanya segelintir saja. Rakyat mungkin dulu dijali oleh buzzer, pasukan pendengung yang memuji-muji penguasa tertinggi tersebut, dan rupanya itu sudah masuk bawah sadar bahwa orang yang berkuasa itu memang sangat prestasi, dan orang-orang yang rendah intelektualnya ya bisa menelan itu mentah-mentah tanpa pernah berpikir kritis. Dan salah satu di antara 17 pejabat tersebut ada pejabat yang perawakannya kecil tapi lincah dan sangat sakti. Dia dianggap jago memainkan izin tambang, pernah mau mengosongkan Pulau Rempang dan pulau di sebelahnya. Dalam 1 bulan dia bekerja keras buat PSN, bohirnya yang dari Tiongkok itu. Lalu dia juga diplot jadi penguasa Golkar untuk menyingkirkan Erlangga yang digosipkan tidak disukai oleh Mulyono. Lalu dia ingin jadi dokter di UI melalui jalur cepat, dan kalau melihat sepak terjangnya yang sangat pintar, agaknya dirinya pasti tidak akan ada yang berani mengganti kalau ada masalah apapun. Gak mungkin Pak Prabowo berani menggantinya. Pak Menteri ini lebih kuat dari orang-orang di sekeliling Pak Prabowo. Mereka semua takut pada Menteri ini dan pasti akan selamat dia dari reshuffle yang katanya akan diadakan Pak Prabowo sebentar lagi. Tetapi media sosial yang terdiri dari orang-orang peduli terus menggempur kebijakan penambangan di Raja Ampat. Setelah protes segelintir orang yang peduli meluas, yang kebanyakan adalah mereka-mereka orang-orang terdidik dan berilmu, pengetahuan alam dan sangat kritis, dengan terpaksa Kementerian SDM menghentikan 4 izin penambangan di Raja Ampat dan menyisakan 1 konsesi tambang nikel di Pulau Gak. 5 perusahaan yang menjalankan usaha tambang di Raja Ampat adalah PT Gak Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sekali lagi hanya PT Gak Nikel yang telah berproduksi di Pulau Gak. Pencabutan izin 4 tadi dengan bonus menyisakan 1 PT Gak Nikel. Kok menyisakan 1 izin sih? Agaknya pemerintah tidak paham bagaimana alam dan ekosistem bekerja, dan pemerintah tidak setia dengan aturan sendiri, atau memang nggak peduli aja. Ini ada BKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik,
menarik Bung Hersu. Raja Ampat ini itu wilayahnya, wilayah tambangnya PT Greg itu sangat jauh dari wilayah Eco Green-nya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat. Oh, nah yang ramai kemarin yang disebut oleh Bahlil itu punya PT Antam itu yang di mana dia itu? Apakah yang sekarang dipersoalkan oleh para aktivis itu? Itu memang dipersoalkan dan kita maklumi juga. Tapi yang problem ini, Bahlil tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Oh, maksudnya itu. Ya. Jadi, oke, bukan berarti dimaafkan. Bukan. Ada yang lebih serius. Ada yang lebih serius. Karena di wilayah Eco Green-nya Eco Green-nya Raja Ampat. Dan isu tentang Raja Ampat ini sebenarnya bukan baru kali ini diangkat. Oh, ya. Tahun 2022 Kompas juga sudah pernah meliput ke Pulau Gak dan limpasan lumpurnya sudah di mana-mana. Tapi saya bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sendiri Bang sudah mengatakan bahwa ada pelanggaran lingkungan hidup di kelima ini. Bahkan ada juga di PT Gak, tapi Pak Menteri bilang sangat minor sekali. Jadi zaman Pak Jokowi ini sudah diekspos. Sudah. Tapi tutup begitu saja, hilang begitu saja. Hilang begitu saja, tidak digubris. Maka masyarakat ini harus bersuara, Bang. Ya. Kita harus bersuara. No viral, no ratas sekarang, Bang. Kalau tidak viral, Menteri tidak dipanggil, tidak melakukan sesuatu. Sehingga kami harus berbuat sesuatu. Greenpeace dengan masyarakat Raja Ampat, dengan pemuda Raja Ampat, itu melakukan demonstrasi, lalu kemudian kami melakukan aksi damai kemarin di Jakarta. Sehingga tagar Save Raja Ampat ada di mana-mana. Tapi jangan lupa Bang, kawan-kawan pemuda di Raja Ampat sudah melakukan demonstrasi sejak lama. Mereka bahkan sudah pernah beraudiensi ke DPRK. Mereka sudah pernah ke Majelis Rakyat Papua. Sudah pernah ke DPR atau DPRD? DPRD tingkatnya Bang. Oke. Bahkan DPR RI juga tahu ada beberapa kawan-kawan dari Raja Ampat, ada Pak Rikosia yang juga sudah tahu bahwa ada petisi. Tapi tidak digubris begitu. Sehingga kita sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk nge-push pemerintah melakukan sesuatu, mengevaluasi kebijakannya. Tapi Bang, dengan dicabutnya 4 ini pun sudah membuktikan bahwa pemerintah mengevaluasi kebijakannya sendiri. Apakah menurut Anda ini kehebatannya, keberaniannya Pak Prabowo? Tentu tidak. Begitu Bang. Kan kalau bukan dia perintah kan nggak mungkin dicabut kan? Tidak berani. Tentu, makanya kami mengapresiasi satu langkah. Tapi ini baru sedikit saja titik terang Bang. Ada banyak yang harus dievaluasi. Ada lebih dari puluhan pulau-pulau kecil yang dibebani izin pertambangan. Dan itu salah dalam hukum. Maksudnya di Raja Ampat atau di pulau lain? Di sini? Termasuk di Raja Ampat dan termasuk pulau lain. Masih ada di Raja Ampat? Masih ada di Raja Ampat. PT Gak misalnya, itu bagian dari Raja Ampat. Katanya memang dia tidak masuk dalam geopark. Tentu, dia belok begitu Bang. Ya. Tidak dan masuk itu punya negara ya? Dan itu punya negara. Dan kami belum ada satupun pemerintah atau DPR ya Bang ada Pak Toto di sini bisa kita tanya gitu ya. Apakah memang dibolehkan pertambangan mineral batubara di pulau-pulau kecil? Ada nggak yang berani menjawab boleh gitu Bang? Kita tantang nih. Ada Pak Bahlil misalnya, ada Pak DPR misalnya. Ada tidak dari pemerintah dan legislatif yang benar-benar berani menyatakan bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil boleh? Gak merupakan bagian tak terpisah dari wilayah Kabupaten Raja Ampat dan dari ekosistem yang unik. Pulau ini bagian dari ecoregion Raja Ampat yang sama, yang saling terhubung dan terkait. Pulau Gak itu hanya 60 km persegi luasnya. Pulau kecil memiliki ekosistem yang rapuh. Itu sebabnya menurut peraturan pemerintah sendiri, pulau kecil terlarang untuk ditambang. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan diperkuat dengan putusan MK pada tahun 2023. Belakangan aturan diubah untuk mengakomodasi keserakan investor tambang namun dengan syarat tidak merusak lingkungan serta disetujui warga setempat. Pengertian tidak merusak lingkungan itu sangat longgar. Menambang di kawasan ekosistem yang rapuh sendiri sudah hampir pasti merusak lingkungan darat maupun lautnya. Tidak pula menghitung bahwa sedimentasi akibat penambangan, baik lumpur maupun logam beratnya, akan langsung masuk ke laut di bawah arus laut puluhan kilometer jauhnya. Pastinya akan berpotensi menghancurkan terumbu karang puluhan kilometer jauhnya. Itu sebuah kepastian. Kawasan Raja Ampat adalah kawasan yang memiliki geopark global berkelas dunia dan sudah diakui oleh UNESCO sejak Mei 2023. Terletak di Papua Barat, Raja Ampat dikenal dengan formasi batuan tua dan landscape karst yang unik. Lautnya biru jernih, gugusan pulau kars yang menakjubkan serta
kekayaan hayati laut yang menjadi rumah lebih dari 1.300 spesies ikan dan 600 jenis karang, membuat wilayah ini disebut The Last Paradise on Earth. Raja Ampat terdiri dari pulau-pulau kecil berdasarkan undang-undang masuk kategori pulau yang tidak boleh ditambang. Namun saat ini ada aktivitas tambang di antaranya Pulau K, Pulau KW, dan Pulau Manura. Belum selesai kasus muncul kabar di media sosial X. Mayoritas hasil nikel diangkut dengan kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Di sini muncul spekulasi mengaitkan nama armada kapal JKW Mahakam dengan nama Presiden RI Pak Jokowi dan istrinya Iriana dengan kapal Dewi Iriana karena kemiripan nama. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dari video ini semakin terang dan jelas siapa dalang di balik pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Nama kapal pengangkut nikelnya JKW dan Iriana. Waktu debat Pilpres, anaknya ngomong, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan kita harus melanjutkan hilirisasi nikel. Sudah jelas kan? Sudah terang kan siapa dalang di balik pertambangan nikel di Raja Ampat. Dan pasti ada main dan juga ada komisi. Dan saya yakin pertambangan nikel di Raja Ampat tidak akan pernah ditutup permanen, tidak akan pernah. Karena Presiden Prabowo tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Saya pastikan nggak akan berani. Karena siapa lawannya? Nggak mungkin ya kan? Gimana menurut kalian? Bapak Prabowo bakal berani nggak menutup secara permanen pertambangan nikel di Raja Ampat? Komen. Kamu dalangnya ya Pak J. K. W. Dah serem. Berdasarkan penelusuran kapal tongkang dengan kode JKW dan Iriana diketahui terkait dengan perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk dengan kode saham PSSI di Bursa Efek Indonesia. PT IMC Pelita Logistik merupakan perusahaan logistik dan transportasi laut yang jasanya digunakan oleh perusahaan penambangan, terutama batubara di Indonesia. Ditemukan terdapat 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal bernama Dewi Iriana. Sekali lagi semoga tidak ada hubungannya dengan apapun dengan Pak mantan Presiden ke-7 Indonesia dan keluarganya. Semoga ini hanya kemiripan nama. Menurut sahabat, apa kira-kira hubungannya? Peace. Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Bahlil Lahadalia. Terkait pernyataannya soal izin tambang di Raja Ampat. Bahlil mengklaim izin tambang tersebut ada sebelum pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Itu ditentang Didu. Bahlil, berhenti anggap kami semua bodoh, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Didu lalu menjelaskan maksudnya. Ia mengungkapkan bahwa izin eksplorasi berbeda dengan izin eksploitasi. Izin eksplorasi pencarian tambang beda dengan izin eksploitasi penambangan, jelasnya. Izin eksploitasi terbit saat Jokowi, tambah Didu. Di periode kedua Jokowi, ex-gubernur Jakarta itu mencabut 2.000 izin tambang dan hutan. Tapi bisa dihidupkan kembali. 2022 Jokowi cabut lebih 2.000 izin tambang dan hutan, tapi bisa dihidupkan, lewat Bahlil sebagai Menteri Investasi, terangnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menepis isu yang mengaitkan mantan Presiden RI Joko Widodo maupun Iriana Joko Widodo dengan penerbitan izin usaha pertambangan IUP di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Seusai menghadiri konferensi pers terkait pencabutan 4 IUP di Raja Ampat, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa, Bahlil menegaskan bahwa seluruh izin yang menjadi polemik saat ini telah terbit jauh sebelum pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi. Oh, itu enggak ada. Itu, kan izin-izinnya itu, kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi, ujar Bahlil dikutip dari Antara.
Bahlil menjelaskan bahwa 4 IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode tahun 2004 sampai tahun 2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Ia juga menambahkan bahwa PT GAC Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972. Kalau PT GAC, kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana Red, tegas Bahlil.